Tiongkok itu tembok besar, pangsit, dan panda, begitu kata Anda. Tapi Anda hanya setengah benar. Kejutan sejati hadir saat Tiongkok mengubah fantasi jadi hal biasa. Misalnya, Anda mungkin tak tahu bahwa di Shanghai ada kereta yang melaju seperti pesawat lepas landas. Ia melaju lebih dari 400 km per jam. Kereta ini meluncur tanpa roda berkat levitasi magnetik. Gerbongnya tak bergetar, suaranya seperti dengungan halus pesawat. Rutenya pendek, namun efeknya kuat. Hanya 7-8 menit, Anda sudah tiba di kota dari bandara. Rasanya seperti masa depan sudah tiba, dan tak ada yang terkejut. Kecepatan terlihat jelas saat rumah-rumah buram di luar jendela. Tiongkok berinvestasi besar pada jaringan jalur cepat. Kini, antar kota bisa lebih cepat dari mobil dan sering lebih nyaman dari pesawat. Maglev jadi contoh ide bahwa terbang juga bisa di darat. Turis sengaja naik demi sensasi akselerasi. Di gerbong ada speedometer. Anak-anak bertaruh apakah angka bisa capai rekor, dan mereka selalu berhasil. Di barat daya Tiongkok, hiduplah suku Mosuo. Mereka tidak mengenal pernikahan biasa, sungguh. Nenek memimpin rumah tangga, anak-anak menjadi bagian klan ibu. Pria mengunjungi kekasihnya malam hari dan pulang ke rumah ibunya sebelum fajar. Pasangan bisa saling mencintai seumur hidup, namun tidak berbagi hidup atau bertengkar soal harta. Tak ada piring, warisan atau hipotek di sana. Harta tetap milik garis ibu dan diwariskan ke anak perempuan. Paman, saudara laki-laki ibu, mengambil peran ayah. Mereka mengajari anak-anak kerajinan, membantu di ladang, dan bertanggung jawab atas disiplin. Kata suami, tidak punya peran hukum berat, seperti yang dikenal warga kota. Turis kagum betapa tenangnya orang menghadapi perpisahan. Tidak ada konsep perceraian atau pembagian di sini. Bahkan cemburu terlihat berbeda, karena hubungan didasari kepercayaan dan cinta di malam hari. Bagi mereka, keluarga bukan cap resmi, melainkan tempat ibu berada. Selama berabad-abad di Tiongkok, kaki lotus dianggap kecantikan tertinggi. Kaki mungil ini dibentuk sejak dini. Jari ditekuk, tulang dipatahkan, diikat ketat. Kaki mengecil seukuran sepatu boneka, mengubah cara jalan. Bagi keluarga kaya, ini simbol status. Tanpa kaki lotus, pengantin dianggap jelata. Tiap langkah sakit, aktivitas butuh bantuan pelayan. Awal abad ke-20, reformis menyebut praktek ini mutilasi. Gerakan anti-ikat kaki berkembang, tradisi hilang pada pertengahan abad. Kenangan, foto, dan sepatu mungil kini ada di museum. Kini, kisah ini jadi peringatan. Mode dan gengsi kadang membuat masyarakat menanggung hal yang merusak tubuh dan kebebasan. Bau salep dan ramuan pembalut pun jadi memori. Wanita yang mengalaminya mengenang kebanggaan masa kecil sebagai rasa sakit mengerikan. Di Taman Zhangjiajie, ribuan pilar batu muncul dari kabut. Ini membuat tebing-tebing itu seolah melayang di udara. Tak heran salah satu puncaknya dinamai resmi Gunung Haleluya Avatar. Pemandangan inilah yang menginspirasi seniman film terkenal itu. Di sana, pulau melayang tampak seperti keajaiban. Di Tiongkok, peran itu dimainkan oleh batu pasir asli. Batu-batu itu ditumbuhi pinus, dengan jembatan sempit di antara tebing. Tebing dan jurang itu menuju ke Laut Hijau. Turis datang ke sini untuk mencari pengalaman. Ada jalur kaca di atas jurang. Awan bergerak di bawah anjungan pandang. Ada lift yang naik ke anjungan. Di sana, udara berbau hutan lembab. Saat angin mendorong kabut, puncak gunung terpisah dari dunia. Bahkan dengan ponsel murah, Anda bisa merekam fantasi selevel Avatar di sini. Internet Tiongkok punya aturan unik. Meme beruang lucu dilarang karena mirip pemimpin. Gambar menghilang, filmnya pun batal rilis. Julukan politikus lain juga dilarang. Mesin pencari menyaring kata. Pengguna ciptakan kode rahasia. Permainan kucing tikus ini jadi budaya digital Tiongkok. Dunia luar menganggapnya aneh. Namun, di sana, itu higienitas jaringan. Aturan cepat berubah, memunculkan sandi dan lelucon viral. Mereka hidup sebentar, lalu jadi meme terlarang. Pengguna segera membuat kiasan dan gambar baru. Moderator terus mengejar. Larangan datang bak pasang surut. Ini melahirkan ratusan lelucon singkat, hanya dipahami lokal. Internet Tiongkok seperti kuis kecerdikan besar. Tahun baru Imlek adalah waktu untuk urusan keluarga. Maka muncul layanan unik, sewa pacar atau sewa kekasih. Gadis lajang menyewa teman kencan beberapa hari. Tujuannya mengenalkan pada orang tua atau berkunjung. Juga untuk memberi buket dan membahas pernikahan. Aplikasi ini seperti taksi hubungan.
Mereka menetapkan jam, perilaku, pakaian, dan daftar pantangan. Kontrak juga menegaskan bahwa intimasi tidak termasuk layanan. Bagi sebagian, ini komedi ringan dan cara melewati liburan. Bagi yang lain, ini langkah ekstrim di negara dengan peran orang tua yang penting. Jadi, bisnis kesepian ini telah menjadi pasar besar. Setiap Januari, jumlah iklannya pun bertambah. Hong Kong kaya, padat, dan mahal. Ini melahirkan apartemen peti mati. Ini kapsul kecil di rumah tua. Lebarnya kadang lebih dari semeter. Panjangnya setinggi orang dewasa. Ada kasur, rak, dan kipas kecil di dalamnya. Dapur dan kamar mandi umum per lantai. Sewanya tetap menghabiskan sebagian besar gaji. Foto kotak ini mengejutkan turis. Tapi bagi ribuan warga, ini cara nyata tinggal di pusat kota. Mereka tak buang waktu di jalan. Pemerintah coba perketat aturan. Mereka batasi luas minimum. Namun, permintaan tetap tinggi. Di kota di mana tiap sentimeter mahal, lemari beroda pun jadi rumah. Ruang pribadi diukur dengan telapak tangan. Masyarakat tanpa uang tunai telah mengubah lanskap jalanan. Kini, pemandangan baru sering terlihat. Di samping musisi jalanan atau pengemis lanjut usia, ada kode QR besar. Terpampang jelas di selembar kardus sederhana, pejalan kaki dapat menyalurkan donasi via ponsel. Ini jauh lebih cepat dibanding merogoh koin dari saku mereka. Menariknya, pemilik toko lokal kadang meminta kode mereka dipasang juga. Mereka berharap meningkatkan lalu lintas pindai dan calon pelanggan. Sementara itu, para turis mengabadikan momen ini. Mereka melihatnya sebagai simbol Tiongkok digital. Sebuah tempat di mana kebaikan pun bertransformasi menjadi transaksi. Teknologi ini telah menghilangkan dalih umum, saya tidak punya uang receh, kini tak relevan lagi. Bantuan menjadi anonim dan instan. Membuat Tiongkok tampak semakin futuristik. Ini cerminan nyata evolusi digital negara tersebut. Ketika pengembang ingin meruntuhkan blok lama, namun pemilik satu rumah tidak setuju harga, di Tiongkok muncul rumah paku. Bangunan ini menonjol di tengah proyek, menghambat penyelesaiannya. Petugas jalan kadang betul-betul membangun aspal, mengelilingi rumah bandel itu. Rumah itu jadi seperti pulau di tengah arus lalu lintas. Foto kasus seperti itu tersebar ke seluruh dunia. Gedung tinggi di lubang mal, gubuk di bundaran, atau tangga tunggal menuju langit. Kadang setelah berbulan-bulan tawar-menawar, pemilik akhirnya setuju, dan rumah itu pun lenyap. Namun, simbol perlawanan itu sempat viral. Ini mengingatkan bahwa proyek raksasa selalu berisi kisah pribadi tentang nilai ingatan, kebiasaan, dan asal-usul. Begitulah muncul foto jalan baru melingkari halaman kecil, seperti sungai mengalir batu besar. Pemilik di balkon memasak mie sambil memandang deru kendaraan. Warga berdebat apakah dia pahlawan atau keras kepala. Tapi semua tahu, satu pintu kadang lebih kuat dari ekskavator, sebab di baliknya ada kehidupan. Pada tahun 70-an, petani Shaanxi menggali sumur. Mereka menemukan fragmen patung tanah liat. Di bawah tanah ada seluruh pasukan, ribuan prajurit, kuda, dan kereta perang. Mereka terkubur bersama Kaisar Qin Shi Huang. Arkeolog bertahun-tahun membuka aula dengan hati-hati. Penjaga tanah liat di sana telah berdiri lebih dari 2000 tahun. Sumur desa biasa berubah jadi museum kelas dunia. Kini, setiap siswa tahu ceritanya. Ada divisi bawah tanah tersembunyi di bawah desa yang damai. Itu 10 fakta tentang Tiongkok. Jika tahu hal baru, sukai dan berlangganan. Jangan lewatkan episode negara menarik berikutnya. Sampai jumpa.